Selamat berjumpa pemirsa, kembali lagi bersama saya Hadi Purwono, informasi terkini 1.com. Beberapa menit ke depan kami akan memberikan kabar buat Anda di antaranya. Tunas Melati PAUD dan TPA Jalan Gatot Subroto 891 Sokaraja Banyumas, mendidik dan mengasuh dengan sepenuh hati. Informasi terkini 1.com Banyumas, Rabu tanggal 20 Agustus tahun 2025. Kembali tim media informasi terkini 1.com, melaksanakan undangan liputan khusus di KB Tunas Melati PAUD dan TPA Jalan Gatot Subroto 891 Sokaraja Banyumas, telepon 0281644152, Provinsi Jawa Tengah. Adapun kegiatan belajar KB Tunas Melati sesuai anjuran Bagio SPD dan Budi Wahyuning Astuti STP, MPD selaku asesor Ban PDM Provinsi Jawa Tengah, dalam mengajarkan anak di usia dini, meliputi bagaimana menanamkan keimanan, mengenalkan makhluk ciptaan Tuhan, berperilaku baik terhadap sesama, memelihara tanaman dan menyayangi binatang, mengajarkan sikap jujur terhadap anak-anak, lalu mengajarkan bagaimana mereka peduli kepada orang lain, mengajarkan motorik kasar seperti memotong kuku, mengajarkan gosok gigi, mengajarkan berlari, berjalan, lempar bola, tangkap bola, lalu mengajarkan senam. Tidak kalah pentingnya, anak-anak juga diajarkan mengocok, meluncur dari perosotan. Anak-anak juga sejak dini diajarkan untuk motorik halusnya, yang meliputi meronce, meremas, menggunting, melukis, buang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan. Anak-anak juga diperkenalkan tentang COVID-19, tentunya dibiasakan cuci tangan. Untuk keselamatan dan perlindungan anak, di KB Tunas Melati juga ada SOP aturan yang berlaku. Lalu kemudian, anak-anak juga diperkenalkan tentang yang namanya safety tour atau mengkampanyekan, mensosialisasikan kepada anak, untuk menjaga keamanan diri sendiri. KB Tunas Melati juga mengajarkan simulasi, evakuasi, mengelompokkan, sesuai aturan standar asesor Ban PDM Jateng. Beberapa orang tua, para wali murid, saat ditemui oleh tim awak media informasi terkini 1.com mengaku senang dan puas, putra-putrinya bisa mengenyam pendidikan sejak dini, di KB Tunas Melati, karena di samping para ibu gurunya yang ramah-ramah, lahir batin dalam mendidik sepenuh hati, juga di Kebon Tunas Melati menyediakan sarana fasilitas lengkap yang dibutuhkan, demi menunjang kelangsungan pendidikan yang standar dan sesuai. Orang tua wali murid kebanyakan, mengaku adanya sebuah perubahan pada anak-anaknya, yang makin tumbuh baik dibanding sebelumnya. Selamat siang Ibu. Siang. Gimana Ibu untuk putra-putrinya merasa nyaman setelah di sini? Alhamdulillah, hampir berarti udah 2 tahun ini. Ya. Ya, alhamdulillah jadi anaknya nyaman. Saya juga nyalin anak di sini tenang juga. Kalau belajarnya juga bikin nyaman di sini. Umurnya udah berapa Bu? Sekarang ini sudah 6. Yang namanya siapa Bu? Cowok apa cewek? Riko sama Riki. Oh, dua ya. Iko sama Riki. Oh ya. Terima kasih waktunya Bu. Sama-sama. Selamat siang Bapak. Putra-putrinya setelah di sini ya Pak. Gimana menurut Bapak dengan putra-putrinya setelah di sini? Mungkin ada komentar dari Bapak. Ini tahun ini berarti anak saya Sabrina Zianka Almeida masuk ke tahun kedua. Ya. Selama saya berada di sini alhamdulillah untuk masalah perkembangan anak, untuk kemandirian anak lebih bagus dari sebelum masuk sekolah ke sini sama udah di sekolah di sini perubahannya sangat jauh. Iya, jadi ada perbedaan gitu ya Pak ya. Sangat jauh terutama sama anaknya sendiri. Iya. Putra-putrinya cowok apa cewek Pak? Cewek. Oh, yang namanya siapa Pak? Zianka. Oh, yang Jianka itu. Oh ya. Ya tadi saya tahu sempat sedikit ada kegiatan dari Jianka tadi, Pak. Ya. Oh gitu. Ya, terima kasih waktunya, Bapak. Ya. Beberapa fasilitas tempat bermain anak-anak, hampir ada di setiap sudut lokasi sekolahan, seperti ayunan dan lainnya, juga nampak terlihat di pemandangan pintu masuk sekolahan, di halaman sekolahan, di seputaran area perkebunan sekolahan, juga disediakan sarana arena tempat bermain anak-anak didik. Adik, ada pintar. Di KB Tunas Melati juga menyediakan beberapa toilet, musola serta kantin khusus sekolahan. Khusus untuk ruang kantor guru dan ruang untuk tamu wali murid, juga disediakan, yang letaknya tidak jauh dari pintu masuk sekolahan. KB Tunas Melati juga menyediakan keran air cuci tangan di depan dekat pintu masuk. Untuk pekarangan hewan ternak, seperti ayam, kambing dan beberapa hewan piaraan buat kegiatan pembelajaran anak-anak juga sudah disiapkan. Sudah barang tentu, kedepannya KB Tunas Melati ini, akan bisa memberikan bahan percontohan sekolah anak yang berkualitas sesuai dengan standar peraturan dari BANPDM Provinsi.
Pada Rabu tanggal 20 Agustus tahun 2025 di KB Tunas Melati Sokaraja, kebetulan juga ada acara akreditasi yang dihadiri oleh Asesor BANPDM Provinsi Jawa Tengah Bagio SPD dan Budi Wahyuning Astuti STP, MPD, lalu dari tim pengawas Taman Kanak-Kanak, Korwil Dinas Pendidikan, dari kelurahan setempat serta para guru tamu undangan. Acara dimulai pukul 10 WIB siang hingga pukul 12 WIB siang, dilanjut Isoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Bagio dan Ibu Budi selaku Asesor dari PDM Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Saudari Pak Korwil Jam. Saya kalau menyebut kepada Pak Korwil Jam, koordinator. Yang saya hormati Bu Mar yang selalu setia dan juga yang dari Dignas Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati ibu-ibu stakeholder dari Paudi, lembaga dari TK dan sebagai Ketua Komti. Terima kasih atas kehadirannya Bapak sekalian. Kita panjatkan puji syukur karena atas karunia beliau Allah SWT kita bisa bertemu di sini dalam rangka visitasi kami selaku kelompok bermain dari PAUD Tunas Melati. Jadi tadi sudah dimulai pembukaan dan selama ini saya selalu menyampaikan terima kasih kepada yang mendukung terutama Pak Kades. Tadi Pak Kades hadir, hanya beliau pamit karena ada kegiatan pembagian bansos di desa. Dan Bu PAUD, Bu Atapi juga ada kegiatan. Ibu dan Bapak sekalian kami hormati, demikianlah kami PAUD Tunas Melati ini monggo silakan di asesmen dapat dinilai, silakan kami persilakan. Kami di sini sebagai lembaga pendidikan ini intinya hanya untuk mendidik anak-anak dari usia dini supaya mereka betul-betul tertanamkan nilai-nilai kebangsaan yang tinggi. Karena walaupun di sini muridnya hanya belasan orang, saya sebagai lembaga mengharapkan supaya mereka nanti output dari sini betul-betul terhindar dari yang sekarang lagi perlu kita tangani, paham-paham yang menjurus kepada khilafah kasarnya. Karena biar bagaimana anak kecil ini adalah sebagai kertas putih, kita berikan pemahaman yang nanti pada waktu mereka terjun di masyarakat dapat menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja yang akan kami lihat bagaimana keadaan kami. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Bagio dan Ibu Budi. Nanti kalau mundur kami sampaikan selamat jalan, selamat sampai di luar kembali. Itu harapan kami dan semoga Tuhan yang selalu memberikan petunjuk kepada kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya yaitu dari Koordinator Korwil Jam Didik Sokaraja kepada Bapak Dr. Suhartono MPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mabadu yang saya hormati tim visitasi dan PDM Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bagio SPD dan Ibu Budi Wahyuning Astuti STP MPD, Bapak Agus Bagus selaku penyelenggara sekolah di sini yaitu TPK dan KB ya, KB Tunas Melati Sokaraja, Ketua Pengawas TK Ibu Penilik, Ketua IGTKI, Ketua Himpaudi, kemudian Ketua PKG, Ketua Gugus Dahlia, dan juga dari Bapak Kepala Desa atau Ibu yang dinanti kehadirannya, dan semuanya saja yang hadir kesempatan yang berbahagia. Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berwacana, bersilaturahmi,
dalam rangka kegiatan visitasi akreditasi sekolah di KB Tunas Melati, Kecamatan Sokaraja. Kami atas nama orang yang keduakan di Korwil Didik Sokaraja ucapkan selamat datang pada tim asesor di KB Melati ini. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya, Ibu dan Bapak, dalam melaksanakan tugas suci, yaitu melaksanakan visitasi akreditasi di KB Melati, Kecamatan Sokaraja. Salam dan salam semoga tak tersurah pada junjungan kita Nabi Muhammad, salam yang selalu kita rendikan sahabatnya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kami mengapresiasi atas kesiapan dari KB Melati untuk dilaksanakan visitasi akreditasi, karena ini adalah merupakan pertanggungjawaban lembaga, apakah lembaga itu layak atau tidak dalam menyelenggarakan pendidikan. Apalagi tadi sudah diucapkan oleh Bapak kita, Bapak Agus Sudarto, bahwa lembaga ini bertujuan mulia untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan cinta bangsa, dan harapannya adalah nanti anak kita akan menjadi generasi yang takwa, cerdas dan terampil, yang berakhlak mulia, dan juga diharapkan nanti menjadi pejuang-pejuang bangsa yang akan melakukan estafet perjuangan dari Pak Agus Sudarto. Nah, ini beliau adalah mantan jenderal yang perlu kita apresiasi yang luar biasa, karena beliau ini walaupun sudah sepuh ya, 10 tahun selisihnya dengan saya Pak, saya sudah 63 setengah, Bapak sudah 74 ya, baru 10 tahun, tapi masih memikirkan hal-hal yang menyangkut masalah generasi muda di masa yang akan datang. Oleh itu maka saya mengucapkan terima kasih atas perjuangan Bagus beserta krunya. Mudah-mudahan nanti ke depan lembaga KB dan TPA yang ada di Kecamatan Sokaraja ini, terutama adalah Tunas Melati ini, bisa tumbuh kembang dan bisa mengembangkan sayapnya bukan hanya di KB dan KB dan TPA, tapi juga mungkin tadi sudah disarankan oleh Pak Bagio untuk PKBM-nya dan seterusnya. Insya Allah nanti akan seperti itu. Oleh itu maka mudah-mudahan saya doakan nanti Pak Bagio dan Bu Budi bisa menilai apa adanya sesuai dengan moto BAN, yaitu profesional, transparan, dan terbuka. Profesional artinya bahwa memang beliau ini sudah dilatih bagaimana cara menilai sekolah, kemudian juga transparan, menggunakan instrumen yang sudah teruji dan valid, kemudian terbuka, bisa diakses oleh semua orang yang ingin melihat tentang keberadaan dari sekolah KB dan TPA Tunas Melati yang ada di Kecamatan Sokaraja ini. Begitu maka saya mohonkan nanti betul-betul mohon untuk saran-sarannya ya, karena saran saya itu sangat penting agar penyelenggara bisa memperbaiki ke depannya sehingga sekolah ini layak untuk menyelenggarakan sekolah pendidikan yang berkualitas. Kemudian barangkali dalam luguh dan subuhnya kami dalam menerima tim asesor kurang berkenan di hati karena keterbatasan kemampuan yang ada pada diri kami. Begitu Pak Agus, dan kami berharap nanti mudah-mudahan dengan kegiatan visitasi ini akan bisa memotivasi para penyelenggara pendidikan, baik itu Pak Agusnya, sebagai penyelenggara, kemudian kepala sekolahnya, guru dan tenaga pendidikan, termasuk juga wali murid, untuk senantiasa berbenah diri untuk bisa mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di sini agar kita memberikan layanan terbaik pada putra-putri kita. Dan sekaligus juga kami mohon maaf kepada tim asesor tidak bisa menunggu sampai dengan selesai karena kami ada kegiatan rapat anggota KKPS ya, di Kecamatan Kemarin. Untuk itu maka setelah ini selesai kami nanti mohon pamit. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan seterusnya gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Pak Agus ya, pengurus yayasan, ketua yayasan, sekaligus penyandang dana dan seterusnya. Luar biasa ya ini buat Pak Agus. Semoga saja Pak Agus ini senantiasa sehat terhormat. Amin. Ya luar biasa Pak Agus ini ya. Hari ini beliau bersama kita menjadi rakyat biasa. Beberapa tahun yang lalu kalau dia lewat itu akan dikawal oleh itu ya, barisan brigade namanya apa jenengan guys. Pemain-pemain yang pada minggir gitu. Tapi insya Allah Pak Agus orang yang tidak kegawak kayak gitu ya. Dulu ya dulu, sekarang juga Pak Agus ya. Bersama dengan kita memberikan satu peluang kepada kita untuk memberikan manfaat apa yang dia punya, ini luar biasa Pak Agus ya. Saya baru putar-putar dari depan sampai belakang itu, jangan salah. Di tempat Bakulayam saya tanya, jangan Bakulayam, saya tanya Pak ini jenderal itu dari Bakulayam. Ini luar biasa Pak Agus ya. Dari depan rumahnya sudah saya foto, luar biasa, sebelahnya masih ada halaman luas. Sampai ke dapur saya lihat tadi juru masaknya itu dapurnya kayak gitu. Ke belakang masih juga punya tanah yang luas Pak Agus. Jadi insya Allah pertemuan hari ini merupakan satu silaturahmi lah Pak Agus ya. Saya berdua tidak akan pernah pokoknya sing main jadi terus akan sing urung main kotak kandani sing supaya lebih main gitu aja. Gitu nggih. Jadi nanti Bu Guru ya tidak ragu-ragu dengan saya sama Bu Uning gitu ya. Insya Allah saya dengan Bu Uning orangnya baik hati lah. Itu aja sudah. Tapi profesional.
Ya, itu ya kata Pak Korwil profesional, main ya main, orang main ya orang main kayak gitu. Ya, orang main ditandani. Foto apa adanya, apa foto editan nih yang zaman sini, nah HP-nya bisa ngedit ya. Yang sudah keriput kayak Pak Bagio diedit dari orang keriput kayak Roy Martin. Ya, alhamdulillah bisa ketawa ya, ibu gurunya ketawa dulu lah. Orang apa-apa menurut baik kalau kasih tekan lawan dengan apa betah gitu ya. Jangan mungkin selalu kami tidak menakutkan ya. Sama mbaknya tadi udah ketemu luar biasa ya mbaknya ya. Iya. Mungkin saya akan bicara gini aja. Saya belum kenalan ya sama nama saya Bagio gitu ya. Saya Pak Bagio. Saya pensiunan sama dengan Pak Agus. Ya. 1 Oktober 2024. Gitu ya. Kemudian agak beleng banget sampai jadi pengawas gitu ya. Tekan sekolah sampai seorang putih kalau pengawas gitu ya. Gurunya pada petang buat kita kuning kayak gitu. Tapi kita jadi pensiunan kayak gitu ya. Ya seperti itulah kayak gitu ya. Kemudian saya mati-mati dengan Pak Korwil. Pak Korwil bilang tahun mana pensiun? Aja galak-galak. Bok ngasih pensiun makasih takon. Iya, orang pensiun itu luar biasa, libat nggak ngasih lagi takoni kan ya. Iya, saya menyadari dulu ketika jadi pejabat ini sama dengan Pak Agus. Pejabat itu nanti anak buahnya kayak gini. Kapan pensiun deh ya? Atau gandani nang nyong. Ya. Sudah pensiun kapan mati? Masa Allah, itulah kehidupan. Artinya apa? Kita yang penting tidak boleh sombong ya Pak Agus. Tidak boleh sombong. Si sugih ya mati, ya, pejabat ya mati, ya, sing ora duwe ya mati, pengemis ya mati kayak gitu ya. Malah masih mending wong sing melarat nggih. Mati orang nagih kenditan. Ya kan? Anggere wong sugih mati kan main eman ya kan. Tanah mablak-mablak, gedungnya pirang-pirang, hotelnya akeh kayak gitu ya. Tapi orang-orang yang kayak gitu tidak sadar bahwa dia akan mati. Ya, luar biasa ya. Mari kita semuanya ikhlas. Saya yakin Pak Agus guru paut mana yang tidak ikhlas gitu ya kan? Honornya pira kayak gitu ya, masa Allah. Honornya pira kayak gitu ya. Tapi gelem jadi guru lho Pak Agus. Iya gitu lah. Ya, ini honornya pira gitu loh. Ayo kita kok Bagio galak-galak. Kelas ya. Kelas di situ aja. Urusan profesional gampang waktu bicara pundak kok. Gini apa nggih? Yang penting kita mau berbaik hati, mau memperbaiki diri untuk lebih baik gitu. Saya Pak Bagio dari Cilacap pensiunan ya, rumah saya di daerah Teluk Penyu. Ya, istri saya yang sah itu 1. Yang tidak sah kita kon. Orang anak. Enak kalau gitu ya kon. Posisi boran tengok ya. Tambah tua tambah gede. Ya, nanti lebih berek nih. Gitu. Aduh. Yang penting itu lagi Pak Korwil. Ya, saya insya Allah jadi asesor dari tahun 2011 gitu ya kan. Muter-muter Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, sampai Ngetan, sampai Jepara, sampai kota Semarang. Apa yang pernah kami datangin selalu dari sedulur Pak Agus. Karena saya tidak pernah kejem-kejem lah, orang pensiun itu kejem-kejem. Apa mana bisa dipensiunan kejem-kejem, pengen ditahunin andalan. Ya kan? Gitu. Kecamatan Sokaraja ya, oke. Ada kegiatan memang bulan-bulan sibuk ya, Agustus itu luar biasa, kami maklum sekali. Kemudian Bapak penyelenggara dari KB dan TPA Tunas Melati, ya, Bapak Agus yang saya hormati. Ibu pengawas, kemudian Ketua IGTKI ya Bu. Nama apa ini Bu? Apa Nili, kemudian Ibu pengawas, dengan pengapunten Ketua IGTKI, kemudian Ibu Pahudi, Gugus juga, dan yang lain-lainnya lagi. Ya, ada PKG, Wali Santri, ya, Wali Murid ya, dan semua rekan yang hadir di sini. Tak lupa juga pendidik, ya, kepala dan pendidik dari KB Tunas Melati yang sangat saya banggakan ya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan visitasi akreditasi di KB Tunas Melati yang sangat nyaman ya, sangat menyenangkan, luas ya, iya. Tadi saya begitu masuk juga, wah ini bisa menjadi ide saya ya, karena kebetulan juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagio bahwa saya Budi Wahyuni Astuti tapi punya nama panggung atau nama keren Uning ya, karena kebetulan namanya agak panjang ya Pak, jadi saya kadang memperkenalkan dirinya Bu Uning saja lah gitu. Nanti kalau panjangan belum sampai selesai menyebut nama saya sudah hilang gitu ya di pengkolan. Iya, saya dari Majenang, jadi Kabupaten Cilacap itu ujung barat gitu ya. Dari Cilacap itu hanya sekitar 2 jam ya. Hanya sekitar 2 jam. Lumayan ya. Iya, tadi kesini ya 2 jam lebih Bu. Iya. Betul ya, lebih dekat ke Banyumas daripada ke Majenangnya begitu ya. Tapi ya alhamdulillah jadi di sana banyak keragaman ya, karena kami berbatasan dengan
Jawa Barat. Jadi mohon maklum kalau misalnya bahasa saya mungkin nanggung gitu ya kan, ya Jawanya Jawa Badeo sebenarnya juga sudah kasar, ada sembuh pokoknya gitu ya. Nah, dengan saya melakukan visitasi seperti ini bukannya kemudian kami yang menggurui ya, tapi justru kami itu ikut belajar juga gitu ya kan. Oh iya di sini yang bagus ini, oh iya di sini yang bagus ini. Oh, ada kekurangan seperti ini, bagaimana solusinya gitu ya kan. Nah dari situ kami menjadi banyak belajar justru begitu ya. Jadi kami di sini tuh bukan maha guru gitu ya, bukan narasumber gitu dan sebagainya. Kami di sini hanya menjalankan tugas dari BAN PDM Provinsi Jawa Tengah untuk memotret ya kan, memotret semua apa kegiatan yang ada di sini. Alhamdulillah untuk hari ini kami dibantu oleh tim ya Pak. Ada tim dari Pak Agus dari mana ini Pak? Dari media informasi terkini 1.com. Oh iya, dari media informasi terkini 1.com. Iya, tepuk tangan luar biasa ya. Jadi nanti kalau kami kekurangan dokumen itu bisa minta ya Pak. Ya, tapi sudah dalam bentuk sudah matang, artinya sudah masuk YouTube seperti itu. Oh begitu ya, oke siap-siap nih. Ya, jadi memang hari ini kami itu ditugaskan untuk memotret semua kegiatan yang ada di sini. Namun kami percaya belum terlihat semua oleh kami ya kan, karena kan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang sudah dilakukan yang tidak mungkin ditampilkan di depan kami dalam durasi hanya berapa jam tadi gitu, hanya 2 jam mungkin. Nah, maka dari itu setelah ini kami akan ngobrol lagi dengan guru-gurunya dari TK, dari KB Tunas Melati ya, untuk menggali ya kan, untuk menggali kembali kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan di sini. Begitu. Nah kemudian Bapak Ibu, proses visitasi akreditasi ini bukanlah akhir gitu ya dari penilaian akreditasi. Jadi walaupun ini merupakan tahap yang kedua, sebelumnya Tunas Melati sudah melalui tahap yang pertama yaitu KPA ya kan, kualifikasi penilaian akreditasi. Jadi dokumen-dokumen yang sudah dibuat apa saja diupload di Sisperna. Kemudian kami lihat, kami nilai sudah memenuhi syarat, sudah lulus KPA-nya, baru dilakukan visitasi akreditasi. Namun setelah ini masih ada proses selanjutnya lagi, begitu ya, dari dokumen-dokumen yang kami kumpulkan itu kami upload di Sisperna lagi, nanti akan dikoreksi lagi oleh asesor validasi ya, atau validator. Nah, asesor validasi ini juga didampingi oleh verifikator, seorang verifikator yang nantinya juga untuk menjaga objektivitas dari validator tersebut. Jadi jangan sampai validator itu seperti Algojo begitu ya, main penggal gitu. Ada verifikatornya yang nanti akan melihat gitu objektivitas dari asesor validasi ini. Nah hasil dari validasi ini kemudian juga masih diperhatikan lagi ya Bapak Ibu semuanya, nanti ada rapat pleno. Itu rapat pleno dari penilaian akreditasi ini. Dari rapat pleno inilah yang kemudian nanti akan diterbitkan nilai yang dicapai oleh satuan pendidikan dalam proses akreditasi. Jadi tahapnya itu banyak begitu. Karena itu pemerintah berharap dengan adanya akreditasi ini maka kualitas satuan pendidikan itu sudah memenuhi standar yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya harapan pemerintah juga dengan telah dilakukannya visitasi akreditasi atau dilakukannya akreditasi di satuan pendidikan, harapannya satuan pendidikan itu semakin meningkatkan kegiatan atau kualitasnya ya, atau mutunya begitu, karena satuan pendidikan yang sudah melaksanakan akreditasi gitu ya, sudah mendapatkan masukan-masukan gitu ya, evaluasi dari asesor visitasi. Dengan begitu nanti akan mengetahui kelebihannya apa yang bisa dipertahankan atau mungkin ditingkatkan kembali, dan juga apa yang masih harus disempurnakan gitu ya. Jadi memang yang kami lihat di lapangan, satuan pendidikan yang sudah diakreditasi itu kualitasnya itu semakin baik, kegiatan pembelajarannya itu semakin baik begitu ya. Kualitas mutunya juga semakin baik, sehingga kepercayaan di masyarakat itu juga semakin besar hingga semakin bertambah, hingga imbasnya nanti ke siswanya juga semakin bertambah ya. Nah ini Tunas Melati ini potensial sekali ya Pak Agus, tadi Pak Bagio menyampaikan ini nanti bisa dikembangkan ya. Wong saya saja yang baru berdiri saja sudah berani langsung SD Bu, dari daycare ya, jadi saya pakai istilah yang keren-keren ya Bapak Ibu. TPA itu saya pakainya daycare gitu ya kan, dari daycare, KB, TK dan SD gitu ya. Tapi ya tadi saya dengan PD-nya itu membuat izinnya itu langsung sampai ke perguruan tinggi ya, itu cita-cita begitu, cita-cita. Mudah-mudahan tidak hanya saya, tidak saya yang melanjutkan sampai ke perguruan tinggi, tapi mungkin anak-anak saya begitulah, diharapkan kan seperti itu. Yang jelas kita sama-sama berkiprah di dunia pendidikan semaksimal yang kita bisa gitu ya, tanpa kemudian kita berpikiran yang lebih
tinggi lagi saya dapatnya apa begitu ya, tapi apa yang bisa saya perbuat untuk negeri ini, begitu saja. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin kurang bijak kalau saya terlalu panjang kali lebar ya, kali tinggi. Kalau santai sih saya senang gitu ya, karena ini nanti kasihan takutnya ini yang masih dagdikduk katanya belum tuntas dagdikduknya ya. Padahal nanti kita kan ngobrolnya santai saja ya. Iya, walaupun saya nggak bisa melucu kayak Pak Bagio, nggak bisa. Kalau saya mau memperkenalkan suami saya yang sah satu gitu ya. Kan lucu juga. Saya bawa lagi ya. Iya, kemana-mana saya bawa Bu, ya nggak ketinggalan karena beliau supir pribadi saya. Pengawal pribadi lagi. Ya begitu. Suami. Oke, alhamdulillah itu saya syukuri sekali begitu ya. Jadi suami saya juga sama, walaupun dulu kalau pergi kemana-mana itu turun dari mobil ya langsung dipayungi gitu ya kan sama anak buahnya. Sekarang dia mayungi saya kalau hujan. Setelah dilaksanakannya tanya jawab antara asesor BANPDM Provinsi Jawa Tengah dengan para guru KB Tunas Melati, kabar baik pada Rabu sore tanggal 20 Agustus tahun 2025, KB Tunas Melati mendapatkan predikat lulus. Dr. Andes Agus Judarto SH, selaku Ketua Yayasan KB Tunas Melati, menerima sertifikat akreditasi, yang langsung diserahkan oleh Bagio SPD selaku asesor. Dari Banyumas, informasi terkini 1.com Hadi Purwono, mengabarkan. Tetaplah bersama kami, dengan berita, hiburan dan info yang menarik lainnya sesaat lagi.